As-samtu sayyidul akhlaq. Diam itu menjadi akhlak yang paling utama. Tiang misalnya mboten saged bodoh timbang jawab salah alung meneng. Salah engko jawab konangan apa? Konangan goblok ngono lho. Alung meneng mawon. Dalam kondisi-kondisi tertentu lebih baik diam. Banyak fitnah, ngomong juga enggak ada gunanya, mending diam. Kalau situasinya sudah mereda, sudah enggak terlalu emosional, nah baru kita sampaikan kebenaran itu. Ngoten. Saderenge Pilpres ngomong mesti akeh sing ora trimo. Wis buyar, kan wis diumumne MK. Nah, saatnya napa ngomong insyaallah wis rapatek panas. Wis diumumne MK. Diam itu baik dalam situasi tertentu. Imam Ghazali itu dawuh begini. Idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabaka samtu fatakallam. Kalau sampean sangat bernafsu berambisi untuk berbicara, menengoh. Kalau sampean enggak tertarik berbicara, malas ngomong. Dalam suatu majelis, seminar atau diskusi, sampean tahu-tahu sangat bernafsu ingin berbicara. Sebetulnya yang disampaikan juga benar. Menurut Imam Ghazali, tahan dulu, tunggu ketika sudah tidak bernafsu, tidak terlalu berambisi. Karena biasanya menyampaikan kebenaran sekalipun, kalau berambisi itu motivasinya bukan kebenaran. Istilahnya ulama itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Sebetulnya statement itu benar, tapi karena disampaikan dengan motivasi yang salah, dalam suasana yang salah, jadinya keliru, jadi batal. Tunggu mawon reda niate wis lurus monggo diomongkan. Sewu. Saya pas ada pejabat datang dan saya berharap dia mengangkat saya jadi menteri atau apa. Pas dia datang, saya ngomong penuh semangat ambisi. Ya, niatnya apa? Stor muka kan? Stor muka niku napa? Poin. Mari ini jadi dirijen. Barang benar, tapi barang benar itu jadi alat untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Makanya meskipun itu benar, kalau bernafsu mending ditahan dulu. Imam Ali bin Abi Thalib ketika hendak mencambuk peminum khamr kan cambuk 40 kali. Udah di depan Ali mau dicambuk, meludahi Ali. Tentu secara manusiawi Ali pun tersinggung, marah, diludahi wajahnya. Pas Ali marah, itu malah dilepas, nggak jadi dicambuk 40 kali. Diprotes oleh sahabat, loh kok nggak dicambuk? Dia salah 2 kali Amirul Mukminin, minumnya salah, meludahi wajah Amirul Mukminin juga salah, kok malah dilepas? Apa jawabnya? Pas tadi dia belum meludahi saya, full niat saya menegakkan aturan syariat, menegakkan aturan Allah, bahwa peminum hukumannya dicambuk. Nah ketika dia meludahi saya emosi. Kalau saya nyambuk, khawatir zahirnya melaksanakan syariat, tapi sejatinya balas dendam. Itu yang ingin dihindari Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai kebaikan syariat agama itu jadi alatnya nafsu untuk berbalas dendam. Nah, kenapa sampai sekarang ulama-ulama besar baik NU atau Muhammadiyah belum berani menegakkan hukum syariat di Indonesia? Bukan karena ingkar. Pertama, karena memang situasi belum siap. Yang kedua, heterogenitas kewilayahan. Bali mayoritas Hindu, Papua NTT mayoritas Kristen. Kalau itu diundang-undangkan,
maka orang akan menyebut RI ini negara Islam. Dan kalau mereka menilai RI ini negara Islam, Bali lepas, merasa mayoritas bukan Muslim. Papua lepas, jadi negara Kristen, Bali jadi negara Hindu. Kalau itu jadi negara Kristen Hindu, satu, kita kehilangan wilayah. Yang kedua, mereka kalau jadi negara Hindu, jadi negara Katolik, nah siapa yang melindungi, membina, membantu Muslim minoritas di Papua, di NTT, di Bali itu? Atas kondisi itu, kiai-kiai bukan ingkar hukum syariat, bukan ingkar hukum kisos, tapi menilai kondisi belum menguntungkan Islam. Kalau dipaksakan, sama, saya tahu sate ini bergizi, tapi saya sedang kena darah tinggi. Kalau saya mempending makan sate, bukan berarti saya mengingkari gizinya sate. Kenapa enggak dimakan sekarang? Kondisi belum siap, belum menguntungkan, malah ndang mati. Saya terpaksa menunda sholat. Pas qomat, mau takbir, krungu cenger, anak saya kecemplung sumur. Apa saya tetap, ini sholat ini perintah syariat, tak lanjut, ya anakmu ndang mati, wong anakmu kecemplung sumur. Sekalipun sholat itu perintah syariat, situasi enggak menguntungkan, malah membahayakan. Mending semen segera nyari ondo, turun ke sumur, tolong anak, nyawa terselamatkan, barulah sholat. Sekalipun akhirnya sholat itu kentean waktu. Ngono lho Mas, ojo membabi buta, pokoknya syariat. Loh, enggak melihat situasi dan kondisi. Ngerti jenengan? Jadi syariat dilaksanakan dengan niat yang pas, oleh orang yang pas, dalam situasi yang pas. Hasilnya maksimal. Alasannya lagi, nah, Indonesia itu banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran yang masing-masing kelompok itu tidak seperti kelompok-kelompok ketika zaman Islam pertengahan. Dulu zaman Islam pertengahan ada kelompok madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan ada kelompok-kelompok itu enggak apa-apa. Artinya sekedar beda pendapat itu dok. Nah sekarang itu beda kelompok sekaligus beda kepentingan politik. Kalau satu kelompok ini yang berkuasa, kelompok lain dihabisi. Ganti kelompok lain berkuasa, kelompok ini juga dihabisi, sikat habis. Khawatirnya kalau kisos macam-macam itu dilaksanakan sekarang, sementara kultur perbedaan pendapatnya masih seperti itu, khawatirnya kelompok ini yang pilpres menang, pilkada menang, pileg menang, menguasai negara. Kapolrinya kelompok itu, jagungnya kelompok itu, hakim agungnya kelompok itu, presidennya kelompok itu, ke bawah MK-nya kelompok itu. Zahirnya melaksanakan kisos, potong tangan, dan seterusnya hukum syariat. Tapi itu sekedar jadi alat untuk menghabisi lawan politiknya. Lawan politiknya biar enggak membahayakan, wis difitnah, dituduh membunuh, panggil kisos mati, itu aja sudah. Ngerti mboten? Kalau niat belum pas, agama jadi alat politik. Padahal mestinya politik jadi alat agama. Ini nyambung mboten nah? Nah, ngoten niku rorau, bukan karena ingkar, ngoten. Kalau kondisi kelompok-kelompok ini belum siap, bisa-bisa ketika kelompok ini berkuasa, kelompok lain tokohnya dianggap zina. Terus ono ae caranya. Wong dulu Gus Dur saja diisukan zina dengan Ariati. Padahal Gus Dur nyon saya enggak bisa melihat. Juga Ariati segemuk itu, Gus Dur ya segemuk itu. Dalam kondisi buta, Anda melakukan cara ngelakon ini ya apa? Kan begitu. Ya.
Cara menghabisi lawan politiknya lu dengan berbagai fitnah, macam-macam. Sing Muslim tambah diarani Kristen, sing Jawa tambah diarani Cina keturunan Singapura. Ngoten niku. Nah, khawatirnya kalau situasi belum siap, mental belum siap, terus kisos macam-macam, jinayat, rajam. Nanti ulama lawan politiknya tuduh zina, ajukan ke pengadilan dengan segala cara, saksinya palsu, hakimnya secara zahir memutuskan dok ulama fulan berzina, berarti kena rajam, mati sudah. Nah, kenapa? Dalam situasi yang masih ruwet-ruwet begitu, mending pending dulu, diam secara lisan nggak ngomong, diam secara kebijakan, jangan mengundang-undangkan dulu, jangan ngedok dulu, jangan dilaksanakan dulu, nunggu situasi normal. Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah belum segera menghukum, belum segera memproses secara hukum para pembunuh Sayyidina Utsman. Bukan kok Ali mengingkari hukum qisas, karena situasi runyam. Nunggu stabilitas politik tercapai, stabilitas ekonomi hukum tercapai, barulah terus mengusut kasus-kasus itu. Nah, kelompok Islam keras, Khawarij, nggak terima Ali ini khalifah apa, kok nggak segera melakukan proses hukum terhadap pembunuh Sayyidina Utsman. Berarti Ali kafir karena nggak menegakkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dari dulu aliran keras dalilnya mesti itu. Lalu Ali dihukumi kafir, terus Ibnu Muljim itu memberanikan diri membunuh Sayyidina Ali. Nah, bagaimana sosok Ibnu Muljim itu? Qaimul lail, shaimun nahar, hafidun lil Quran. Ibnu Muljim yang membunuh Ali itu tampangnya jijatnya hitam, terus pakaiannya cingkrang, malam qiyamul lail, hafid Quran, kerasnya bukan main. Dia mengkafirkan Ali yang saking alimnya diambil menantu Kanjeng Nabi. Dia mengkafirkan Ali, padahal Ali itu pemuda pertama yang masuk Islam. Dia mengkafirkan Ali, padahal Ali itulah juara 1 lomba salat khusyuk. Nggih dah. Dia mengkafirkan Ali, padahal Ali itu pemuda yang paling cerdas, paling berani. Ketika mau hijrah, Nabi diberi, monggo jangan pergi, enggak usah takut. Tempat yang dipakai Nabi tadi, Ali masuk ke situ. Dengan risiko ketika orang-orang kafir tahu bahwa ternyata yang di dalam itu Ali, Nabi sudah pergi, Ali mesti mesti dibunuh. Ngono kuwi Ali. Lah Ali yang sudah banyak berkorban untuk Islam, diambil menantu Nabi, khalifah Amirul Mukminin. Itu loh dibunuh, dianggap kafir oleh aliran keras. Jadi kalau sekarang ada kelompok-kelompok seperti itu, kiai dikafirkan, fulan dikafirkan, ya harap maklum, ket biyen kelompok ngono kuwi ya wis ngono kuwi. Lek gak ngono kuwi ora oleh dhuwit. Ya terus pun dimensikapi kelompok yang main tuduh, emang gue pikirin gitu aja kok. Napa? Itu aja kok repot, ngoten. Itu turuti ya ora nek enteh, ora nek enteh. Tenang mau. Suwe-suwe ilang-ilang dhewe isu. Diam itu akhlak yang paling afdol. Bijaksana. Tapi jangan diam terus. Kalau saatnya harus bicara juga harus